Jadi pertama kita semua sudah sama-sama menyimak proses hari pertama sidang pra-peradilan sudah dimulai dan kami sangat menghargai dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikat baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan. 5 aspeknya apa saja? Pertama, terkait dengan penetapan tersangka TPPU dengan predikat crime yang tidak jelas dan digabungkan tindak pidana asal dengan TPPU-nya di satu sprindik. Yang kedua, terkait dengan proses penggeledahan dan penyitaan. Kemudian yang ketiga, terkait penetapan tersangka tanpa pemeriksaan calon tersangka. Yang keempat, pencegahan ke luar negeri. Dan yang kelima, penanganan perkara di Kejaksaan Agung sebagai proses lanjutan. Jadi dari 5 aspek tersebut, kami mengidentifikasi ada indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip-prinsip due process of law. Nah, 30 inilah tentu yang akan diuji lebih lanjut. Besok kita akan dengar jawaban dari para termohon dan turut termohon, serta kami akan mulai mengajukan bukti-bukti surat atau bukti-bukti dokumen. Dan di hari berikutnya kami akan mengajukan ahli yang relevan agar membuat semakin jernih hukumnya dan semakin terang untuk menguji dugaan pelanggaran, 30 dugaan pelanggaran hukum acara dan prinsip due process of law yang kami sampaikan tadi. Poin ketiga, kami sangat menghormati dan menghargai Hakim Tunggal pra-peradilan yang sudah memimpin sidang secara tegas, apalagi tadi disampaikan agar proses ini betul-betul berjalan secara profesional dan tidak ada pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi di luar aspek hukum. Nah, itu sangat kami hargai dan sekaligus kami berharap pra-peradilan ini memang menghasilkan sebuah proses hukum yang baik untuk semua. Silakan ada pertanyaan. Ada berapa saksi Pak nanti yang saksi ahli yang akan ahli yang akan kami hadirkan sekitar 3 orang sejauh ini ya. Nanti akan kami sampaikan secara resmi tentu saja besok atau lusa. Karena proses pra-peradilan ini kan waktunya sangat cepat. Dalam maksimal 7 hari itu sudah harus diputus berdasarkan KUHP baru. Hal lainnya yang juga penting kami sampaikan adalah pra-peradilan ini adalah pelaksanaan hak dari seseorang. Siapapun punya hak, tidak memandang jabatannya, tidak memandang status sosialnya, itu adalah hak semua orang. Jadi pra-peradilan ini adalah bagian dari proses hukum agar kita bisa meluruskan kalau ada yang tidak lurus dalam proses hukum ini. Pra-peradilan ini bukanlah cara untuk menghindari proses hukum. Mari kita sama-sama hormati dan secara profesional menyimak dan menjalani proses pra-peradilan ini. Mas dalam petitum yang dibacakan Mas tadi kan salah satunya meminta agar hakim mengabulkan bahwa barang bukti yang telah disita dikembalikan. Barbuk yang dimaksud minta dikembalikan itu termasuk yang disita dari Sentul dan dari rumah Radio 1. Jadi terkait dengan barang bukti itu ada beberapa isu ya. Yang pertama, isu utamanya adalah terkait dengan indikasi pelanggaran hukum dalam proses penggeledahan. Ini sebenarnya pondasi utamanya. Tadi kita sudah sama-sama mendengar, kami menemukan proses penggeledahan tersebut diduga dilakukan
tanpa izin pengadilan yang sah. Sehingga kalau itu dilakukan tanpa dasar yang sah, maka konsekuensi lanjutannya tentu tidak sah, termasuk terkait dengan penyitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penyitaan perlu dibedakan dua hal. Satu, barang-barang yang merupakan barang milik pribadi Pak FA dan atau keluarganya, seperti dokumen-dokumen dan juga ada figura ya, foto keluarga, yang itu barang milik pribadi yang tentu kami minta dikembalikan kepada pemilik. Sedangkan barang-barang lain yang disita, isu utamanya adalah prinsip teori pohon beracun dalam hukum. Jadi kalau awalnya itu sudah beracun atau tidak sah, maka barang-barang tersebut tidak boleh dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti lanjutan. Bagaimana pengembaliannya? Pengembaliannya adalah ke tempat di mana atau pada siapa barang tersebut disita. Jadi perlu dipisahkan dua hal ya. Ada permintaan pengembalian barang milik pribadi seperti dokumen dan figura foto, kan ada rinciannya. Dan yang kedua terkait dengan permintaan agar seluruh barang bukti yang disita dari proses penggeledahan tidak sah itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Kami juga mengajak semua pihak betul-betul secara cermat mengawal proses ini, karena kalau proses hukum itu tidak benar, melanggar prosedur atau hukum acara yang berlaku, maka itu tidak akan bisa menghasilkan tujuan keadilan yang kita harapkan bersama-sama. Besok juga diagendakan pra-peradilan yang kedua yang fokus pada penetapan tersangka dan penahanan di kejaksaan. Nah, kami juga menilai besok akan lebih disampaikan secara detail dugaan-dugaan pelanggarannya. Kalau hari ini kami identifikasi ada indikasi 30 pelanggaran terhadap 5 aspek dalam penanganan perkara, besok akan kami uraikan lebih lanjut. Intinya begini, kalau penegakan hukum itu betul-betul dilakukan untuk penegakan hukum, maka seharusnya dilakukan dengan hati-hati, tahapan yang jelas, tahapan yang benar, tidak terburu-buru, agar penegakan hukum itu kemudian tidak dipersepsikan seperti dipaksakan. Nah, itu yang kita harapkan tidak terjadi, dan itu yang sedang diuji dalam proses pra-peradilan ini. Jadwalnya sama ya, jam 9. Ada timnya juga besok. Nah, nanti diinformasikan lebih lanjut. Kalau jadwal sidangnya itu pihak PN tentu saja yang punya ini ya, punya kewenangan ya. Yang pasti kami terjadwal untuk 134 hari ini sidang pertama, dan kita akan sidang sampai diputus maksimal 7 hari. Ini untuk 134. Untuk 135 terjadwal sidang pertama besok. Apakah langsung lanjutan 7 hari atau seperti apa? Itu kita tunggu besok. Saya pikir cukup ya. Terima kasih teman-teman semua.